Andika Irawan R3J, Alfiani AFK, Van Pinkek, Fortuin T, Ambariko 1411, Amran 69Y44K, Apis Coto 1905, Excel Gaming Zone, Fazli 86, Fani Official, Imat Pakai H 1199, Zulkifli Masud 7790, Masruria 548, dan semua rebahanas yang ada di seluruh dunia. Sebuah film berjudul Kamui Gaiden tahun 2009 akan menceritakan tentang seorang ninja pembelot yang berusaha melarikan diri demi sebuah kebebasan, yang hal itu tentu dianggap sebagai dosa sehingga membuatnya menjadi buronan para ninja yang lain. Seseru apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bercerita tentang Jepang abad ke-17 pada era Tokugawa, ada seorang anak laki-laki lahir di sebuah desa miskin bernama Kamui, di mana ia selalu dikucilkan dalam masyarakat hierarki. Namun meski begitu, Kamui tumbuh menjadi pemuda kuat, hanya memiliki satu keinginan, motivasi, yaitu menjadi lebih kuat agar dia bisa hidup sebagai manusia yang bebas. Kamui no tagiru chi ga nagareru. Kamui akhirnya meninggalkan desa untuk mencapai tujuannya. Namun di sepanjang perjalanan, ia hanya menemukan sebuah dinding tanpa akhir yang luas. Hanya bisa bertahan hidup menjadi seorang ninja. Dipaksa untuk menyakiti dan membunuh orang lain. Yang karena sudah lelah dengan hukuman yang mengharuskannya menyakiti orang lain, Kamui memilih untuk kabur saja dari dunia ninja dan hukum ninja yang sudah mengikatnya. Daga, Makoto no teki wa tsuinin tachi no hate shinaku tsuzuku kougeki de wa nai. Dare mo shinjirarenai. Pembelotan Kamui tentu menjadikannya sasaran kemarahan dari ketua asosiasi ninja. Ia kini menjadi seorang ninja buronan dan terus diburu oleh para ninja pemburu. Namun musuh sejati Kamui bukanlah ninja pemburu, melainkan hatinya sendiri yang tidak mampu mempercayai siapapun. Kamui no yume wa kono you ni inai no ka? Sore demo Kamui wa nige tsuzukeru. Apakah Kamui bisa menemukan kebebasan yang dia impikan? Entahlah. Dan inilah Kamui, ninja yang kesepian. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita buronan bernama Sugaru sedang menghadapi para ninja pemburu karena ia membelot dari dunia perninjaan, di mana salah satu dari ninja pemburu, seorang anak kecil tiada lain adalah Kamui yang diperintah untuk menghabisinya. Namun karena Kamui masih belum matang, tentu ia bisa dikalahkan dengan mudah sehingga pemimpin asosiasi para ninja terpaksa harus turun tangan untuk menghabisinya. Meski berhasil mengalahkan Sugaru, si ketua juga terkena serangan di matanya. Namun beruntung, ternyata itu adalah mata palsu. Yang dalam artian, dari pertarungan barusan, si ketua tidak mendapatkan luka sedikit pun. Ireme da wa. Shinobi o nukeru to wa shinu koto da. Singkat cerita, 14 tahun kemudian, Kamui kecil kini sudah beranjak dewasa. Namun bedanya, kali ini Kamui adalah seorang ninja buronan yang sedang dikejar oleh para ninja pemburu. Satu lawan banyak tidak membuat Kamui menyerah. Ia berhasil menghabisi satu persatu ninja yang mengejarnya, seolah mereka bukanlah apa-apa. Kamui membawa sisa orang yang mengejarnya ke dalam hutan, di mana ia sudah mempersiapkan segalanya dengan matang, memasang puluhan jebakan di dalamnya, sehingga ia tidak terlalu sulit untuk menghabisi mereka.
Selesai dengan hutan, ada satu rekan kamu yang sudah menunggunya, di mana si rekan yang sudah memperkirakan jika dirinya akan menang, tidak sadar jika kamu memiliki sebuah jurus andalan, yaitu bayangan Fata Morgana, sehingga kembali ke dalam hutan, kamu pergi melihat salah satu teman wanitanya yang juga menjadi ninja pemburu. Ya, tidak menghabisi wanita itu karena dia berasal dari satu desa yang sama dengan kamu. Namun tanpa kamu sadari jika itu adalah sebuah kesalahan, karena si wanita tidak memperdulikan sedikit pun masa lalunya dan tetap melawan kamu layaknya musuh yang harus dihabisi. Dia bernama Gumbei, pemimpin dari klan Matsuyama, terkenal kejam dan tanpa ampun, di mana Gumbei akan menghabisi siapapun bagi orang-orang yang berani mengusiknya. Saat ini Gumbei sedang berburu di suatu hutan dengan kuda kesayangannya, yaitu seekor kuda hitam dengan salah satu kakinya yang berwarna putih, yang dengan kehebatan Gumbei, ia berhasil mendapatkan buruannya hanya dengan satu anak panah saja. Selesai berburu, kuda Gumbei dimandikan oleh seorang pelayan di sebuah sungai, di mana seorang tak dikenal dengan sengaja menembak si kuda sampai memberontak dan memotong salah satu kakinya yang berwarna putih. Kegaduhan itu tentu membuat semua orang panik, termasuk Gumbei yang sangat marah atas apa yang menimpa kuda kesayangannya, di mana ia melampiaskan amarahnya itu kepada si pelayan yang dirasa tidak becus dengan pekerjaannya. Kamu yang menyaksikan kejadian itu langsung mencegat si pria misterius bernama Hanbei yang telah mencuri kaki kuda milik Gumbei. Yang di tengah perkelahian mereka, Gumbei rupanya sudah mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari si pelaku. Entah apa yang terjadi, kamu tiba-tiba saja menarik perhatian para prajurit dan seolah meminta agar dia diserang sehingga merasa menang, prajurit dengan bahagia pergi untuk mengambil mayat Kamui yang ternyata mereka telah ditipu oleh Kamui dengan jurus Kawarimi no Jutsu atau jurus pengganti tubuh. Sementara Kamui sendiri saat ini sudah berada jauh dari daratan di tengah lautan bersama Hanbei yang entah kemana mereka akan pergi. Di tengah lautan itulah Kamui mulai bertanya tentang alasan Hanbei memotong kaki kuda milik Ganbei. Namun bukannya menjawab, Hanbei malah melakukan hal ini kepada Kamui. Di kastil terlihat Ganbei sangat marah lantaran pelaku dari pemotongan kaki kudanya masih belum ditemukan, di mana istri Ganbei yang ternyata jauh lebih kejam dari Ganbei itu sendiri menyarankan pada suaminya untuk melakukan pemburuan besar-besaran dan memajang tubuhnya di alun-alun agar tidak ada lagi orang yang berani macam-macam dengan sang ketua klan. Di
Di sebuah pulau nelayan, terlihat Kamui sudah dikerumuni para penduduk dengan Hanbei yang tersenyum bangga atas perjuangan Kamui untuk bertahan hidup, di mana Kamui langsung dibawa ke rumahnya dan dihangatkan agar dia bisa kembali pulih seperti sedia kala. Dan ya, kalian pasti sudah sadar jika ternyata istri Hanbei adalah Suguru atau orang yang dulu pernah Kamui hadapi, di mana Suguru yang takut jika maksud kedatangan Kamui ke tempat ini untuk menghabisinya sebagai ninja buron tentu tidak bisa tinggal diam, di mana ya langsung mendekati Kamui berniat menghabisinya mumpung dia masih belum sadar. Beberapa detik sebelum melakukan aksinya, anak Suguru keburu bangun membuat dia terpaksa harus menghentikan aksinya tersebut, tidak jadi menghabisi Kamui dan harus menyelesaikan misinya di lain waktu. Tak lama, Suguru akhirnya bangun dengan penuh kebingungan. Namun setelah melihat Hanbei tepat beberapa senti di depan matanya, tentu Kamui langsung emosi mengejar Hanbei hanya dengan pakaian sumo, berniat untuk menghabisinya sebagai bentuk balas dendam. Anak perempuan Hanbei bernama Sayaka mencoba untuk menghentikan apa yang kamu lakukan, di mana Hanbei sendiri malah tertawa terbahak-bahak dengan apa yang terjadi karena memang dia menikmati pertunjukan ini tanpa merasa bersalah tentang apa yang dilakukannya kepada kamu. Sejak kedatangannya ke pulau ini, ia langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Dan setelah melihat Suguru, tentu ia langsung mengenalinya pada pandangan pertama, di mana Sayaka menunjukkan rumah untuk kamu tinggali, yang ketika hendak akan masuk, tiba-tiba ya, rupanya Suguru sudah menyiapkan serangkaian jebakan untuk menghabisi kamu. Namun karena kamu ninja yang hebat, tentu ia tidak akan terkecoh dengan semua itu. Di mana kamu langsung pergi menemui Suguru, mengatakan jika mereka adalah dua ninja buron dan kamu akan segera pergi dari sana secepat mungkin. Ketika sedang makan, Sayaka mulai menunjukkan ketertarikannya kepada kamu dengan menyajikan makanan dengan cara yang berlebihan, di mana tunangan Sayaka yang merupakan pemuda penduduk pulau sangat cemburu melihat hal tersebut dan memilih untuk pergi dari sana meski sudah ditawari makan bersama. Setelah keluarganya tidur, Hanbei pergi ke gudang untuk melakukan sesuatu. Penasaran? Tentu kamu rasakan yang membuat ia diam-diam pergi melihat apa yang Hanbei lakukan. Yang ternyata Hanbei membuat mata pancing dari kuku kuda piaraan Ganbei, berharap itu akan menjadi mata pancing keberuntungan. Namun ketika sedang fokus melihat aktivitas Hanbei, tiba-tiba Kamui langsung pergi mencari siapa ninja yang mengejarnya. Awalnya ia mencurigai Suguru, namun karena Suguru masih tidur, Kamui tentu merasa heran dengan siapa orang yang baru saja menyerangnya. Esok harinya Kamui pergi berlayar bersama Hanbei untuk mencari ikan. Melihat Sayaka memberikan Kamui semangat yang berlebihan, membuat Suguru merasa resah, takut jika Sayaka benar-benar menyukainya. Tengah laut, Hanbei meminta agar Kamui tidak menceritakan tentang kail pancingnya kepada nelayan lain, karena jika hal itu tersebar, maka itu akan membuatnya berada dalam bahaya. Chihiro? Dan ya, kail pancing itu benar-benar bekerja dengan sangat baik. Mereka berhasil mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat banyak. Horia, 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 horia! Kita di!
カムイ、こっからが勝負じゃ。 Kesuksesan yang diraih oleh Kamui dan Hanbei tentu langsung dirayakan oleh semua nelayan dengan pesta yang sangat meriah. Semua orang tentu bertanya-tanya tentang alasan kenapa Hanbei bisa mendapat ikan dalam jumlah banyak setiap tahun, di mana Hanbei hanya tersenyum tipis tanpa memberitahu rahasianya. なに、チートついとっただけじゃ。言えとる。 Setelah pesta selesai, terlihat si tunangan keluar dari gudang Hanbei untuk mengungkap rahasia di balik kesuksesan calon mertuanya menangkap ikan. Di mana Hanbei yang melihat hal tersebut langsung menghampiri si tunangan untuk memutuskan hubungan mereka. Tidak jadi memberikan sayaka karena si tunangan sudah melakukan sebuah pantangan yang sangat tidak boleh ia lakukan. Hanbei kemudian pergi menghampiri Kamui yang sedang menyendiri di atas tower pengintai, atau bisa dikatakan mercusuar. Ya, sekonyong-konyong bercerita tentang kejadian 14 tahun lalu terkait dirinya yang menemukan Sugaru terdampar di pinggir pantai. Dalam artian, Hanbei mengetahui masa lalu istrinya sebagai ninja buron dan kenapa Hanbei mendorong Kamui ke laut agar Kamui tidak bertemu dengan istrinya. Namun karena semuanya sudah terbongkar, Hanbei meminta agar Kamui tinggal di sini menjadi nelayan dan menjadikan Sayaka sebagai istrinya. Di suatu malam, si tunangan pergi ke festival untuk membelikan Sayaka sebuah hadiah, dan ketika hendak akan pulang, ia melihat sebuah poster Hanbei atau mantan mertuanya yang dicari oleh pasukan Ganbei. Kemudian langsung pulang sambil tersenyum, entah apa alasannya. Kamui sendiri memutuskan untuk pergi meninggalkan pulau dengan mencuri salah satu perahu nelayan. Namun di tengah jalan, ia malah diserang oleh Suguru dari bawah air sehingga tanpa menyadari apa yang terjadi di atas permukaan air, Kamui dan Suguru tetap sibuk dengan aktivitasnya, di mana Suguru tetap menyerang Kamui sampai ke daratan meski Kamui hanya melarikan diri. Kamui yang lelah dengan semua ini bercerita jika Hanbei sudah mengetahui rahasia Suguru dan sangat mencintainya, dan jika Suguru benar-benar ingin menghabisi Kamui, ia bisa melemparkan senjatanya dengan Kamui yang tidak akan menghindari serangan tersebut. Pada akhirnya Suguru tidak menghabisi Kamui setelah ia sedikit mempercayainya, di mana Kamui dan Suguru yang melihat kobaran api dari desa tentu langsung melihat apa yang sebenarnya terjadi, yang ternyata tahu jika si tunangan yang telah melaporkan ayahnya, Sayaka langsung mendatangi si tunangan yang saat itu sedang mencuri kayu pancing milik Hanbei, di mana Kamui yang tidak ingin Sayaka menjadi seorang pembunuh langsung menghentikannya dan membiarkan masa yang menyelesaikannya. Esok harinya Kamui dan Suguru pergi ke tempat eksekusi Hanbei tepat beberapa saat sebelum Ganbei menghabisi Hanbei dengan anak panah. Tanpa banyak pikir, setelah berhasil melakukan penyelamatan, Kamui dan Hanbei family pergi ke sebuah pulau lain yang cukup jauh dari jangkauan Ganbei. Namun, belum juga sampai, ia malah melihat potongan mayat mengapung di atas air dan tiba-tiba ya, kemunculan kapal misterius membuat Kamui CS akhirnya selamat dari serangan hiu. Namun meski selamat, mereka tidak tahu siapa penghuni kapal. Apakah orang barbar atau bajak laut?
Rupanya pemilik kapal itu adalah sebuah kelompok bernama Watari atau pemburu hiu, di mana kedatangan mereka sangat disambut hangat oleh penduduk pulau. Bagaimana tidak, dengan bantuan Watari, para nelayan tidak harus takut lagi dengan monster air yang bisa saja memakan mereka hidup-hidup. Singkat cerita, di balai desa, ketua kelompok Watari bernama Fudo memimpin sebuah rapat untuk membahas tentang penangkapan hiu. Fudo meminta kepada kepala desa untuk menyiapkan beras dan beberapa gentong air sebagai imbalan atas pekerjaannya. 金はいらぬわ。 Selesai rapat, Fudo mengajak 2 orang warga lokal, salah satunya Kamui, untuk ikut memburu hiu. Dan setelah menabur beberapa potong daging dan seekor babi, Fudo dan anak buahnya berhasil menghabisi 2 hiu sekaligus. Keberhasilan Watari menangkap hiu tentu disambut baik, bahkan sampai dibuatkan pesta oleh para penduduk, di mana Kamui sendiri sedang berpacaran dengan Sayaka di tepi pantai. Sayaka memberikan salah satu kulit kerang miliknya kepada Kamui. Milik Sayaka berarti bulan, sedangkan Kamui adalah matahari. Dan alasan kenapa Sayaka memberikan hal itu kepada Kamui adalah ungkapan cinta dengan harapan Kamui akan menerimanya, tetapi... なぜ？お日さんの方大事にしてんな。さやか。 Ya, Sayaka tidak ingin mendengar penolakan dari Kamui dan langsung pergi dari sana. Kamui sendiri langsung pergi ke kapal dan mendapati semua orang sudah tertidur. Yang ketika Kamui mendekat, tiba-tiba... 酔ったのか？ Ternyata orang yang menyerang Kamui adalah Fudo CS atau pemilik kapal itu sendiri, di mana mereka berniat menguji Kamui apakah dia bisa selamat atau tidak. Kamui berhasil lolos dan naik ke permukaan dengan ditunggu oleh Fudo CS sambil harap-harap cemas. Yang di sana, Fudo meminta maaf dan menjelaskan jika Fudo sudah tahu Kamui ini adalah ninja buron dan semua orang yang ada di kapal adalah ninja buron juga. Fudo mengajak Kamui untuk bergabung dengan mereka karena 2 orang atau lebih itu jauh lebih baik daripada 1 orang. Esok harinya Kamui pergi menemui Suguru untuk memberitahu terkait orang Watari yang ternyata adalah ninja buron. Suguru bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan, apakah harus mempercayainya. Kamui menjawab jika dia sendiri belum memutuskan dan untuk saat ini Kamui hanya akan mengamatinya saja. 奴らはサメ殺し。こちらからは動かぬ。 Entah apa yang sebenarnya terjadi. Tepat setelah menemui Suguru, Kamui dihadang dan dikejar oleh penduduk desa dan... Ya, rupanya itu adalah mimpi Sayaka yang sangat mencintai Kamui. Sayaka langsung pergi mencari di mana saat ini Kamui berada. Namun hal itu dihentikan oleh Suguru karena memang itu sebuah hanyalah bunga tidur yang sangat jauh dari kenyataan. Kamui kemungkinan besar sudah mempercayai Fudo dan berniat akan pergi bersamanya. Sayaka yang tidak ingin jauh dari Kamui meminta agar dia jangan pergi, takut Kamui akan kenapa-napa. Dan untuk menenangkan hati Sayaka, Kamui memperlihatkan kulit kerang pemberian Sayaka yang meski mereka berjauhan, tapi hati mereka tetaplah satu. こいつは参った。さやか。
Di perjalanan Kamui melihat ada suar dari pulau yang ditembakkan ke langit dengan menggunakan anak panah. Tentu hal itu pertanda bahaya sehingga Kamui memutuskan untuk kembali ke pulau dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Di mana Fudo sendiri membiarkan Kamui pergi, sedangkan ia dan seluruh awak kapal akan menyusul. Namun satu hal yang masih mengganjal adalah kenapa mereka tidak pergi bersama saja. Karena memang kalau bersama-sama mereka mungkin bisa mengalahkan musuh dengan cepat. おかしい、浜へ戻ろう。お前は先に行け、俺も後で向かう。 Setibanya di pulau, Kamui melihat seluruh penduduk mati keracunan, termasuk keluarga Suguru. Tidak ada satupun yang selamat, di mana Suguru yang masih bertahan menjelaskan jika Watari telah meracuni air yang penduduk minum dan langsung meninggal akibat tidak sanggup menahan dampak dari racun tersebut. Tak lama, Fudo datang mengejutkan Kamui dari atas atap jerami. Kamui yang marah tentu langsung mengejar Fudo, di mana Kamui kini harus menghadapi para ninja pemburu yang menyamar menjadi mayat dan... Di tengah kekacauan itu ada seorang pelukis tua desa yang tetap melukis meski kondisinya sedang kacau balau, yang ternyata orang itu adalah ketua asosiasi ninja yang menyamar dan sekarang dia akan menghabisi Kamui di sini dengan Fudo yang akan menjadi eksekutornya. Dan alasan kenapa Fudo membiarkan Kamui datang ke pulau terlebih dahulu adalah untuk menghabisi seluruh awak kapalnya, karena ternyata Fudo bukanlah ninja buron melainkan ninja pemburu yang sudah sejak awal mengincar Kamui. Sebelum menghadapi Fudo, Kamui harus mengalahkan dulu para kroco yang berkamuflase menjadi mayat para penduduk sehingga... Tidak sulit bagi Kamui untuk mengalahkan mereka, dan setelah semuanya selesai, Kamui akhirnya menghadapi Fudo sang musuh terkuat. Di mana kali ini, Kamui tidak bisa menganggap remeh sosok Fudo, karena memang selain hebat dan kuat, Fudo adalah ninja senior yang kemampuannya tidak bisa dianggap remeh. Ya, selain Kamui, Fudo juga memiliki kemampuan Kage Bunshin atau Fata Morgana, membuat Kamui harus benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dengan keahlian menggunakan dua pedang, Kamui berhasil mengalahkan Fudo tepat setelah Fudo menggunakan jurus Bunshin untuk kedua kalinya, memotong kedua tangan Fudo. Di mana Kamui tidak menghabisi Fudo, melainkan membuatnya menderita dengan membiarkannya hidup tanpa tangan. Kekalahan Fudo dan kematian Hanbei telah sampai ke telinga Ganbei, namun hal itu tidak membuatnya sedih ataupun senang, karena menurutnya itu sudah tidak penting lagi. Dan sekarang kegilaan Hanbei semakin menjadi-jadi, di mana ia sangat terobsesi dengan lukisan si pelukis kastil dan memintanya untuk melukis kembali. Namun bedanya, ia ingin catnya berasal dari darah, di mana Ganbei akan menyediakan 100 sampai 200 penduduk agar si pelukis bisa mengerjakan lukisannya dengan cepat. Gumin no 100や200いつでもそなたの絵の具じゃ。Kamui sendiri menyimpan kerang bulan dan matahari di atas kuburan keluarga Hanbei, kemudian langsung pergi dari sana dengan tujuan yang masih samar. Lantas, kemanakah Kamui akan pergi? Apakah Kamui akan menemukan kebahagiaannya? Entahlah. 逃げ続ける。自由はこの世にないのだろうか。 Tamat, ending yang sangat mengkamuikan.